Hai, selamat datang di YouTube channel aku @risolver. Selamat datang buat kalian yang baru banget kebetulan ketemu ini konten ya. Jangan lupa kalau belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kalian juga boleh tekan tombol lonceng biar kalian bisa nanti update untuk setiap video-video terbaru aku, dan kalian juga boleh like dan komen di bawah ini. Oke, jadi hari ini aku mau bikin dimsum ala-ala, tapi bedanya nanti aku akan bikin dua option. Jadi aku akan pakai kulit pangsit seperti biasanya untuk yang bungkus dimsumnya, sama aku akan bikin sendiri. Cuman kali ini aku nggak ngasih lihat proses buat kulit dimsumnya atau kulit pangsitnya, jadi aku hanya bikin untuk proses masaknya saja. Nah, kalian tentunya penasaran ya, karena karena ini kulit dimsumnya sendiri aja udah sehat ya. Kalian pasti penasaran, masa ya sih dimsum worth it itu untuk kita bisa makan gitu ya kan, daripada kita kepikiran untuk keluar cari dimsum, atau kalian males lah harus kayak pesan online. Ini aku kasih cara untuk kalian bisa menikmati dimsum di rumah yang tentunya enak dan sehat. Penasaran? Yuk kita akan langsung eksekusi. Oke, jadi bahan-bahannya udah lengkap. Di sini aku udah siapin daging giling. Kalau kalian misalkan mau menggunakan dagingnya itu daging fillet, tapi harus kalian chop lagi atau halusin lagi atau dicacah-cacah gitu. Nih biar lebih simpel, ini aku ambilnya yang giling aja. Lalu di sini aku pakai tepung tapioka. Ini aku pakai sekitar 50 gram. Terus lalu di sini aku ada siapin bawang putih dengan cabai rawit. Nanti ini fungsi bawang putihnya ada dua, nanti untuk digabungkan dengan si daging ayamnya, dan duanya lagi ini akan aku pakai buat sambal. Jadi nanti temennya ya kita akan ulek barengan sama si cabenya. Untuk kulit pangsitnya sendiri ini baru banget aku bikinnya ini bikin sendiri ya. Ini aku bikinnya bahan dasarnya juga tentunya sehat. Aku coba bikin pakai tepung gandum, tapi aku campur sedikit dengan tepung tapioka. Ini aku coba bikin sendiri nih. Kalau kalian mau belinya yang langsung jadi juga boleh, tapi kalau kalian mau berkreasi mungkin biar lebih sehat, kalian boleh bikin seperti ini ya. Ini aku bikinnya nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis ya, pas lah buat kulit pangsitnya nanti. Sini aku udah siapin juga untuk wortelnya. Ini akan kita serut untuk kita bikin jadi topping ya di atas dimsumnya, dan aku akan kasih juga daun bawang di dalam si isiannya nanti barengan sama si dagingnya. Tidak lupa aku kasih tambahan jamur. Ini aku pakai jamur shimeji. Kalau kalian mau pakai jamurnya tuh kayak jamur biasa apapun boleh. Jadi ini biar teksturnya itu lebih kenyal gitu ya. Terus untuk si daun bawangnya nanti itu kayak lebih berwarna gitu, dan lebih ekstrak aja gitu, aroma bawang enak gitu ya. Ini nanti akan kita potong-potong, kita akan gabungkan dengan si ayamnya juga. Oke, untuk pertama-tama kita akan chop dulu untuk si bawang putihnya. Lalu selanjutnya ini aku akan potong-potong, akan chop si jamurnya. Oh ya, untuk jamur seperti ini tuh nggak perlu dicuci ya, jadi cukup kayak gini aja. Kita buang yang bagian bawahnya. Ukurannya bebas ya, mungkin mau segini aja atau mau agak teksturnya kasar nanti kayak tekstur daging ayam gitu ya. Oke, jadi untuk step selanjutnya aku akan tambahkan beberapa seasoning dulu untuk satu wadah, dan nanti aku akan gabungkan dengan si dagingnya. Pertama aku campurkan bawang putihnya dulu, lalu aku akan tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Ini aku pakainya yang Kikkoman. Lalu next aku akan tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Selanjutnya aku akan tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, lalu 1/4 sendok teh garam ya, pakai 1/4 sendok teh.
Di sini aku akan tambahkan 1 sendok teh minyak wijen biar lebih wangi gitu ya, lebih enak gitu, gurih gitu. Lalu akan kita aduk dulu. Oke, jadi step selanjutnya kita akan mencampurkan semua bahan-bahannya. Ini dagingnya, masukkan dulu terlebih dahulu ke dalam. Lalu next kita akan tambahkan si bumbunya tadi, pentuang seperti ini. Lalu kita akan tambahkan tepung tapiokanya. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan si sayurannya. Lalu kita akan aduk secara merata. Wangi banget dong. Tada, sudah jadi. Ini tinggal kita masukkan ke kulit dimsumnya, kulit pangsitnya seperti ini. Lalu dimasukin, lalu ini akan kita lipat-lipat begini, dan kita akan masukkan si wortel serutnya. Ini aku udah serut tadi. Ini bener-bener banyak banget isinya ya. Udah ada jamur, daun bawang, daging, dan tepungnya itu bener-bener cuman sedikit. Lalu ini atasnya kita kasih lagi wortel, itu bener-bener sehat banget. Belum lagi kulit pangsitnya ini homemade, aku bikin sendiri dan menggunakan tepung gandum. Memang aku menggunakan tepung tapioka, tapi cuman sedikit banget. Nanti next aku akan bikin video cara pembuatannya ya. Tapi kalau kalian mau bikin yang kayak kulit pangsit kayak yang biasa dijual ya nggak apa-apa. Ini bener-bener gampang banget bikinnya, tinggal dicampur dan kukus dan jadi. Ini makan 2-3 aja udah kenyang banget ini kalau porsi aku ya. Nah, tinggal dicubit-cubit aja begini. Lagu kali ya. Di sini aku coba pakai kulit pangsit biasa. Aku pengen coba teksturnya itu seperti apa sih, perbedaan signifikannya gitu ya. Mohon maaf, ini aku agak malah lebih riweh pakai yang kulit pangsit aslinya ya. Dan ini sudah jadi, ini tinggal kita rebus ya. Kok rebus sih? Ini tinggal kita kukus. Tapi mohon maaf, ini kenapa jadi ada anak tiri sendiri ya? Ketutup dong, udah kayak mau bikin apa sih namanya ya, makanan Chinese juga yang kayak ketutup gitu, dia kayak lebih transparan. Ini tinggal kita kukus. Oke, jadi sambil nunggu si dimsumnya kita kukus dulu 15-20 menit, kita akan bikin sambal ya. Untuk sambal cocolnya ini aku pakai bawang putih 2 siung sama cabai rawit, aku pakai 7. Ini akan aku rebus dulu, lalu aku akan ulek dan aku akan tambahkan sedikit saus tomat. Ini sedikit aja, ini kita pakai 1 sendok teh aja, dan kita akan ulek sebagai sambal cocolnya. Oke. Ini akan kita rebus sampai dia lumayan lembek ya. Lalu nanti akan kita ulek. Kalau kalian suka yang ekstra pedas, boleh ditambah lagi cabenya ya. Oke, jadi sekarang aku udah siapin untuk kukusannya. Ya kan, kita kukus untuk dimsumnya ya. Dimsum ala Aladin. Oke, ini akan kita pindahkan dulu. Ya, jangan lupa kalau misalkan kalian takut lengket, ini boleh diolesin dulu pakai minyak sayur atau pakai minyak kelapa, bebas ya. Tinggal kita tata seperti ini aja. Oke. Kita akan lihat perbedaannya ya. Pangsit yang biasa dipakai sama yang aku bikin sendiri. Mohon maaf, ini ada bentukan anak hilang ya. Oh my god, gimana kita kalau agak rasis aja? Kita kelompokkan ya. Maaf guys, ini rasisnya parah banget ke makanan loh. Oke, ini akan kita kukus dulu 15-20 menit. Ini aku akan tambahkan si saus tomatnya ya. Ini penggunanya nggak usah banyak, 1 sendok teh aja.
Jadi kalau misalkan mau setengah sendok teh juga ya silakan gitu ya. Oke, untuk sambal sendiri aku akan tambahkan sedikit air panas, jadi biar aroma cabai atau bawang itu nggak terlalu berasa mentah banget, karena ini nggak akan kita tumis, melainkan cuman kayak tadi direbus, cuman kita tambahkan sedikit air panas ya. Wah, gila ini sih pedas banget nih, berasa banget. Terus sudah jadi. Gila ini perbedaan warnanya terpampang nyata ya, hitam putih ya, bagaikan kehidupan ada hitamnya ada putihnya. Selalu dengan curhat. Oke, kalau dari segi tekstur sih pas aku gini tuh lebih kenyal yang ini, karena satu dia untuk kulitnya ini lebih tebal daripada yang ini jelas banget bedanya. Sama untuk teksturnya lebih kenyal karena ini menggunakan tepungnya tepung gandum gitu. Ini mungkin bakal lebih kenyal, tapi yang jelas ini lebih sehat sih untuk yang ini. Gitu. Ini kita akan makan. Dan inilah dia waktu yang paling kita tunggu-tunggu, karena sekarang kita akan langsung coba eksekusi ya, eksekusi makanannya nih ya. Kita akan coba langsung apakah seenak dimsum di luaran sana, apakah biasa aja. Tapi ya walaupun biasa aja yang penting ya, yang penting tetap sehat. Oke, jadi kita akan langsung coba. Ini aku udah siapin ya, satu piring ya. Jadi untuk 300 gram untuk tadi yang takaran si daging ayam itu aku dapat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dimsum. Bayangin sebanyak itu, dan kita nggak perlu banyak tepung ya. Itu yang paling penting sih. Jadi kayak kita bisa makan banyak tanpa memikirkan kalori yang tinggi ya, dan tentunya lemaknya sangat minim karena kita nggak menggunakan kayak goreng-goreng minyak ya. Jadi kita makan. Kita akan coba dimsumnya ya. Kita coba langsung ya. Ini aku akan cocol dengan sambalnya tadi seperti ini. Oh my god, rasa isiannya loh mantap banget. Tapi sambalnya memang pedas, dan aku cuma pakai itu cabai doang. Jadi itu di dalamnya tuh tetap kenyal, karena memang karena ada campuran tapiokanya. Terus di dalamnya tuh selain kenyal karena si daging sama si tepungnya, untuk tes jamurnya masih tetap berasa ya. Jadi kayak kenyal-kenyal gitu ya, kayak makan tulang rawan gitu loh ya kan. Terus ada rasa si daun bawangnya dapat, untuk gurihnya juga dapat. Tapi aku belum coba nih yang kulitnya yang aku bikin sendiri ya. Kalau dari teksturnya sih lebih kenyal sih pastinya, tapi ini jauh lebih sehat, lebih rendah kalori lagi. Tuh dalamnya tuh. Tapi biar ini lebih tebal, untuk kulitnya lebih tebal, tapi dia nggak sepenyal sampai kayak sekaku makan kita makan yang pakai kulit pancit yang biasa dijual ya, atau kulit dimsum yang biasa dijual. Enak sumpah. Ini pembedanya nggak ada, hampir nggak ketahuan bedanya di mana. Ini enak banget. Kayaknya mending kalau misalkan mau bikin dimsum atau apa, mending olahnya seperti ini. Lalu untuk si sambalnya sendiri, sambal cocolnya pedesnya dapat, nggak berasa mentah sama sekali untuk si bawang putih sama si, walaupun kita nggak tumis ya, karena dibantu tadi kita udah ngerebus dulu, lalu kita kasih lagi air panas, lalu ada tes asamnya sedikit dari si saus tomat tadi gitu. By the way udah makan berapa ya? Aku makan lagi yang bikin aku.
cuma aku makan 4 dong. Pedes banget sumpah. Berhubung untuk jumlah kalori harianku masih kurang, jadi nggak apa-apa walaupun udah hampir 1,5 gelas gini, karena ini sebenarnya kayak minuman seperti ini tuh per 200 ml dapat 120 kalori. Jadi anggap aja aku minum 500 ml, buset dah, setengah liter nih gue minum nih. Itu baru dapat 240 seperti itu ya. Jadi nggak masalah kalau masih ada sisa kalori, apa aja nih makan, yang penting yang sehat. Dan sekian dulu untuk video masak hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau bermanfaat kalian boleh langsung coba di dapur kalian masing-masing. Dan jangan lupa kalian juga boleh share ya, kalau misalnya bermanfaat kalian boleh share video ini sebanyak-banyaknya di sosmed kalian tentunya ya. Dan aku yakin kalian kalau misalkan coba masakan ini di rumah kalian masing-masing, apalagi lagi musim hujan seperti ini, yang lagi musim-musim mendung, musim-musim dingin, makan-makan yang sehat seperti ini masih tergolong sehat ya, walaupun karena tepung itu bukan gak sehat, cuman lebih ke kalorinya aja lebih tinggi. Tentunya ini gak sehat karena ini kita menggunakan sistemnya kukus, kita tidak menggunakan minyak-minyakan, bahan-bahannya yang healthy semua, ada sayuran, ada sumber karbo, ada proteinnya ya kan. Tentunya sangat bermanfaat banget untuk kamu bisa sendirian ya di rumah masing-masing. Apalagi sekarang kan masih banyak yang WFH, silakan dicoba resepnya. Aku jamin kalian nggak akan nyesal untuk nyoba makanannya satu ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah setia nonton di YouTube aku, dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah like, ataupun yang sudah komen. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku gak bakal ingetin selalu. Buat kalian boleh silakan dengan senang hati kalian boleh like, boleh subscribe tentunya, dan kalian juga boleh tekan tombolnya di bawah ini untuk kalian bisa selalu update untuk video terbarunya. Terima kasih, sampai ketemu di next video. Stay fit and keep cooking, bye bye.